Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan kayak video yang kita udah nonton tadi ya, pertandingan antara Max Deuce melawan Magnus Carlsen teman-teman. Pasti kalian bertanya-tanya kan ini orang siapa nih, kayak nggak pernah kedenger, dia aja nggak punya title gitu ya teman-teman. Dia adalah seorang obsessive learner dan juga seorang genius. Dia mengakui dirinya sendiri itu ya teman-teman. Dan dia itu punya goal setiap bulannya buat ngelakuin hal-hal baru yang dia pikir dia bisa melakukannya teman-teman. Jadi ini orang hebat banget. Dia punya set goal setiap bulan buat nyelesain challenge-challenge yang dia buat sendiri ya teman-teman. Jadi misalnya nih ya, di bulan pertama dia itu bisa berhasil nyelesain backflip. Jadi dia belajar backflip dalam waktu 1 bulan. Jadi emang cepet nangkep ya ini orangnya ya. Lalu dia juga di bulan kedua bisa nyelesain ngelukis dirinya sendiri teman-teman. Dan yang bulan ketiga dia juga berhasil nyelesain belajar Rubik kurang dari 20 detik. Maksudnya nyelesain Rubik kurang dari 20 detik teman-teman. Dan semua challenge itu berhasil dia laksanakan sampai dia ketemu challenge yang terakhir, yaitu challenge untuk melawan Magnus Carlsen teman-teman. Dan dia tuh bilang dia udah nyiapin algoritma khusus bahkan pakai AI dan komputer buat ngelawan dari Magnus ini. Jadi dia udah mempersiapkan di otak dia gerakan-gerakan apa aja sih yang terbagus buat ngelawan Magnus Carlsen ya. Jadi kita langsung aja review gamenya. Sesiap apa sih Max ini sampai berani nantangin juara dunia kita Magnus Carlsen teman-teman. Jadi buat yang udah gak sabar, kita langsung aja masuk ke in-game-nya. Ayo kita bedah. Oke teman-teman, ini dia gamenya dan kita di sini POV-nya sebagai Max Deuce ya. Max Deuce itu sebagai putih dan Magnus Carlsen sebagai hitam teman-teman. Di sini Max membuka opening dengan pion ke E4, lalu dibalas dengan E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan di sini ada bishop ke B5. Jadi ternyata preparasi dari Max ini mempersiapkan untuk Ruy Lopez ya teman-teman. Dan menariknya biasanya kalau misalnya Ruy Lopez terjadi, ngelawannya tuh biasanya dengan ini atau ini ya teman-teman. Ini paling populer gerakannya, tapi di sini Magnus Carlsen itu lebih memilih untuk mengeluarkan kudanya ke petak E7 teman-teman. Ini bukan berarti salah atau jelek juga ya, ini termasuk book move, ini adalah Kozio defense, tapi mungkin ini adalah salah satu cara biar Max itu rusak ya teman-teman persiapannya. Lalu kita lihat di sini dilanjutkan dengan castle oleh Max dan dilanjut dengan bishop ke G6. Maksud saya pion ke G6 untuk mempersiapkan bishopnya di fianchetto ya teman-teman. Lalu dilanjut dengan D4, di sini ada makan dan di sini ada bishop ke petak G7. Jadi nyerang 2 kali ke arah kudanya, lalu di sini di defense dengan bishop ke petak E3 dan di sini ada castle dari Magnus Carlsen. Lalu dilanjut dengan kuda ke C3, D6 dan disinilah mungkin bukan kesalahan ya teman-teman, tapi pergerakan yang kurang tepat dari Max ya. Karena di sini tuh Max ngegerakin kuda ke petak D5 teman-teman. Ini tuh cuman buat tukeran doang dan nggak dapet advantage apapun ya teman-teman. Mungkin di sini yang paling bagus adalah queen ke petak D2 untuk mempersiapkan tukeran dari bishop itemnya ya. Karena kalau misalnya item ngefianchetto dari bishop apalagi di king side, kita tuh pasti mau banget tukeran dari bishopnya ya teman-teman. Tapi di sini Max itu lebih memilih untuk menggerakkan kudanya ke petak D5 dan di sini ada makan dan kuda ke petak E5. Jadi sekarang malah kudanya lebih sentral, lebih ke tengah, nyerang lebih banyak hal dan ya Max cuman tukeran tanpa alasan teman-teman. Tapi bukan salah juga ya, di sini masih sangat draw. Tapi kita lihat aja di sini gimana caranya Max ngelanjutin dari gamenya teman-teman. Di sini ada rook ke petak E1 dan sama kayak tadi ya teman-teman, gerakan paling bagusnya masih queen ke petak D2 buat nyambungin dari rooknya ya. Tapi kita lihat aja di sini setelah rook ke petak E1, Magnus Carlsen itu langsung ngegerakin kudanya ke petak G4 teman-teman, karena tahu sebelum bisa ditukar kita makan dulu aja dari bishop si Max ini ya. Tapi di sini dilanjut dengan queen ke petak F3 dan langsung aja diserang habis-habisan oleh Magnus dengan queen ke petak H4 teman-teman. Jadi ini buat makan dari pionnya ya, dan ngeaktifin dari queennya teman-teman. Dan niatnya itu adalah kayak gini teman-teman. Yang dimainin oleh Max adalah pion ke petak H3 ya. Dan gerakan yang terbagus adalah ini teman-teman. Kita review aja ya, kalau misalnya gerakan yang terbagus emang apa yang ada di pikiran Magnus. Misal dia ngegerakin gerakan yang terbagus, makan dan makan teman-teman. Ini tuh bakal equal material atau nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang dari materialnya ya, dari pion-pionnya dan segala macamnya. Tapi posisinya itu bakal menang banget teman-teman dari Magnus, karena kita lihat ini ya, ini pionnya ke double, terus
acak-acakan teman-teman dari piece-piece-nya ya, dan ini juga tinggal dikeluarin teman-teman, misalnya ke sini terus ngeluarin dari rooknya. Dan ini tuh bakal menang banget buat Magnus. Kalau misalnya kalian nanya kenapa nggak diambil pakai rook, di sini hati-hati teman-teman, nanti dari kudanya bakal hanging ya. Itu mungkin niat Magnus Carlsen saat ngegerakin Queen ke petak H4. Itu adalah gerakan yang terbaiknya pun tetap kacau ya teman-teman. Tapi di sini sayang banget Max itu ngegerakin pion ke petak H3. Ini kenapa emang kelihatannya sama aja? Enggak ya teman-teman. Karena di sini Magnus Carlsen itu ngelanjutin dengan kuda makan bishop, dan di sini ada queen makan kuda teman-teman. Dan kayak yang udah kita tadi jelasin di awal ya, harusnya tuh dimakannya pakai ini teman-teman, karena tadi ada bishop yang nyerang dan sekarang yang nyerangnya 2 ya. Tapi gara-gara Max makannya pakai queen, jadi ini malah hanging teman-teman, karena diserangnya 2 kali. Mungkin di sini Max lupa ya, makanya langsung aja dimakan oleh Magnus. Dan di sini ada queen ke petak D2 teman-teman. Ini juga masih hanging lagi ya. Lalu dilanjut dengan makan rook ke petak B1. Di sini ada E5. Dilanjut dengan B4, dan kita udah bisa lihat ya, kalau misalnya ada yang sejajar gini apalagi diagonal, pasti niatnya dari Magnus itu ke sini dan ke sini teman-teman. Tapi kita lihat apakah di sini Max sadar. Di sini Max ngelanjutin dengan maksud saya Magnus Carlsen melanjutkan dengan queen ke petak F6. Bener aja ya, dia langsung nge-threaten dari ini ya teman-teman, 3 ini ngejajar kayak gini ya. Tapi Max gak sadar teman-teman, dan dia ngelanjutin dengan bishop ke petak D3 ya. Jadi langsung aja oleh Magnus diserang rook, queen, dan rooknya ya, 2 rook dan 1 queen. Dan di sini Max meminta untuk menukar queen teman-teman, dan langsung aja ya, pasti kalau misalnya udah menang material gini, tuker-tukeran aja, ambil, dan bahkan sampai rooknya pun hilang teman-teman, ambil. Lalu di sini ada pion ke petak C4 dan dibalas dengan bishop ke petak B4 teman-teman. Lalu dilanjut dengan G4, bishop ke D7, kalau akhirnya ngedevelop dari bishop putihnya dan ngegabungin dari rooknya ya. Lalu dilanjut dengan king ke G2. Di sini ada rook ke petak E8, dan di sini ada H4 teman-teman. Dilanjut dengan bishop ke D2, nyerang dari rooknya, dan di sini ada rook ke D4 teman-teman. Jadi rooknya ini nggak bisa kemana-mana ya. Kalau kesini tukeran, kalau tukeran kan pasti jadi makin hancur ya teman-teman. Kesini nggak bisa, kesini kehalang pion sendiri. Dilanjut oleh Magnus dengan C5, dan di sini ada yes, mau nggak mau harus tuker ya teman-teman sekarang. Jadi makan, dan di sini ada bishop ke petak G4 atau makan pion di G4. Lalu di sini ada G3, dan di sini ada bishop ke E2, F3. Di sini ada bishop makan pion, king ke G4, dan di sini ada fork teman-teman, bahkan ada fork ya di sini. Jadi makan, dan nggak langsung diambil teman-teman oleh Magnus Carlsen, dia ngeskak dulu ya biar ininya nggak dimakan 2 hilangnya pionnya. Dan setelah mundur di sini ada makan, dan king ke F2, ini tinggal ngeskak matiin aja ya teman-teman. Dan Max ini nggak menyerah loh, dia tetap ngelanjutin sampai akhir teman-teman. Di sini ada bishop ke F4, king ke E1 cek, king ke F2 cek. Di sini ada king ke F1, rook makan pion, king ke E1, di sini ada bishop ke E3, di sini ada king ke D1, bishop ke D3, dan ini udah nggak bisa kemana-mana ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, udah tinggal menunggu ajal ya teman-teman, mau ke sini atau ke sini bakal jadi skakmat. Dan di sini setelah E1, Magnus Carlsen menskakmat Max dengan yes, rook ke petak A1 teman-teman. Jadi ini adalah sangat-sangat fast game dan easy game buat Magnus teman-teman, tapi kita kasih apresiasi yang tertinggi buat Max karena berani ya teman-teman, hanya dengan belajar 1 bulan ini nggak buruk-buruk amat teman-teman. Dengan hasil yang kayak gini, ini yang kita lawan itu adalah seorang world champion ya, Magnus Carlsen. Jadi itu aja teman-teman videonya untuk hari ini. Besok kita akan upload lagi sore mungkin ya, karena masih ada kuliah teman-teman. Gitu aja dulu, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.